menandakan Nabi Adam alaihissalam menerima firman. Dengan dia menerima firman dari Allah, diberi mandat menjadi khalifah di atas muka bumi ini, maka Adam alaihissalam, dengan kata lain, beliau adalah nabi pertama yang diutus menjadi khalifah di atas muka bumi. Kalau Anda kemudian menolaknya, sayangnya di kitab yang Anda ambil, kitabnya Yahudi Bilangan 12 nomor 6, jelas menerangkan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Pertanyaannya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Baik. Itu nanti akan saya jawab, saudara. Pertanyaan saya selanjutnya. Jawab dulu. Jawab pertanyaan Bang Zuma. Jawab pertanyaan Bang Zuma. Pertanyaan saya, apakah kemudian Adam melihat bahwa Tuhan menyatakan diri kepadanya? Kenapa saya di-mute, saudara? Kenapa? Ayo, katanya pertanyaan saya, baik tadi kan. apakah Allah menyatakan diri kepada Adam? Pertanyaan saya dijawab dulu, saudara. Bilangan 12 nomor 6, jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Jawab. Kalau tentang Nabiullah Adam alaihissalam, Al-Quran mengatakan, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jelas. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Adam alaihissalam? Silakan jawab. Baik. Saya akan jawab, saudara. Tapi kenapa saya di-mute dari tadi? Kenapa? Ya, silakan. Ya jangan di-mute. Ya, saya mute karena nggak jawab. Saya mute karena nggak jawab. Saya akan menjawab, saudara. Saya akan jawab. Sekarang jawab. Lanjut, Gurunda. Silakan. Silakan Anda jawab. Saya sudah membuktikan bahwa Nabi Adam alaihissalam menerima wahyu. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim. Beliau Nabi. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Jawab. Baik, saudara. Saya akan jawab, tapi jangan di-mute dong. Ya, jangan di-mute. Jadi begini, saudara. Di dalam keimanan kami, Kristen, Adam itu adalah bukan seorang nabi, saudara. Jangan Anda sama-samakan. Oke, baik. Bukan seorang berarti nabi. Anda menolak, artinya manusia. Berarti Anda menolak bilangan 12 nomor 6. Anda menolak bilangan 12 nomor 6. Tidak ada kami menolak, saudara. Ya, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, dengarkan firmanku ini. Dengarkanlah firmanku ini. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Jawab. Jawab. Saudara yang tergila-gila dengan Bang Suma. Saudara yang sangat fans terhadap Bang Suma. Saudara yang cari makan dan cari ketenaran melalui nama besar Bang Suma. Tolong kau jawab. Apakah kamu itu rugi, menyesal karena dilahirkan oleh seorang ayah dan seorang ibu yang bukan ayah dan ibunya Bang Suma? Apakah engkau cemburu sampai kau harus memirip-miripkan dirimu dengan Bang Suma? Begitu cintanyakah engkau kepada Bang Suma sampai kamu harus fans berat, sampai kamu harus merubah pita suaramu harus mirip dengan Bang Suma? Begitu indahnya suaranya Bang Suma, begitu eloknya Bang Suma ini, sampai orang-orang kafir pun fans banget kepada Bang Suma. Sampai orang-orang kafir pun sangat cinta kepada Bang Suma, sampai suaranya pun dimirip-miripkan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kembali kepada tema kita. Bilangan 12
Nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut. Pertanyaan saya, apakah di dalam kitabnya Yahudi Tuhan menyatakan diri kepada Adam alaihissalam? Jawab. Baik saudara ya, jangan dimit-mit dong saudara ya. Jadi sudah saya katakan dari awal tadi saudara, tidak ada di dalam keimanan kami yang menyatakan Nabi Adam. Saya tidak tanya keimananmu, ya kan? Saya sudah hafal keimananmu. Saya Tidak sudah ada. hafal. Saya sudah puluhan ada tahun. buktinya, saudara. Silakan. Makanya saya membahas Silakan. imanmu, karena saya udah hafal mati ada imanmu. Jangankan Tuhan kau Silakan. mirip-miripkan, jangankan Bang Suma kau mirip-miripkan, Tuhan pencipta langit aja kau mirip-miripkan dengan Yesus. Saya sudah hafal. Saya sudah hafal. Karena kau tergila-gila dengan Bang Suma, saya sudah hafal. Tetapi saya tidak sedang ingin mengetahui imanmu. Saya sudah hafal imanmu. Justru kalau kau mau belajar tentang iman Kristen, tanya, saya pakarnya. Bang Suma pakarnya. Saking pakarnya Bang Suma tentang Bible, saking pakarnya Bang Suma tentang Kristen, sampai-sampai orang Kristen meniru-niru Bang Suma. Kalau Anda Karena Bang Suma layak untuk ditiru. Bang Suma layak untuk dicontoh. Bang Suma layak untuk diduplikasikan. Bang Suma layak untuk dijual. Bang Suma layak dijadikan sebagai bahan mencari nafkah. Bang Suma itu adalah barang yang mahal. Bang Suma adalah orang yang terpopuler. Sampai orang Kristen, pemakan babi, pemakan anjing pun harus susah payah untuk memirip-miripkan dirinya dengan Bang Suma. Orang Islam najis tralala tralili memirip-miripkan suaranya dengan Kristen, najis. Tapi kalau orang Kristen ngefans-nya minta ampun sampai langit ketujuh, sampai mereka lupa kalau Tuhannya Yesus, mereka lupa kalau kitabnya Bible, bahkan lupa kalau gereja itu tempat ibadahnya, saking ngefans-nya sama Bang Suma. Hayo umat Islam, kalau orang kafir Kristen aja laknatullah ngefans kepada Bang Suma, masa kalian kagak? Iya toh? Orang Kristen aja yang tadinya membenci Bang Suma berbalik sayang. Buktinya dia sayang, dia bersama-samakan dirinya dengan Bang Suma. Kalau dia tidak sayang, harusnya dia malu. Kalau dia tidak cinta, harusnya dia malu. Tapi karena dia cinta sebenarnya kepada Bang Suma, dia takjub sebenarnya kepada Bang Suma, dia suka sebenarnya kepada Bang Suma, dia hormat sebenarnya kepada Bang Suma, sebenarnya dia kagum sekagum-kagumnya kepada Bang Suma, maka dia pun mencari cara bagaimana supaya dianggap Bang Suma. Ada nggak di sini yang mau dianggap monyet? Ada nggak? Nggak ada, Ada Guru. nggak? Nggak ada. Ada nggak di sini yang mau Nggak dianggap ada, anjing? Guru. Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak di sini yang mau dianggap Yesus? Nggak ada. Nggak Ada nggak di sini yang mau dianggap Nggak ada. Paulus? Nggak ada. Tapi ada nggak di sini yang mau dianggap Bang Suma? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada dong. Ada nggak? Ada nggak? dong. Ada nggak? Ada nggak? Ada, nggak yang Paman. dianggap Bang Suma di sini? Ada nggak? Ada, Ada, Paman. Paman. Sampai dia malu-maluin loh, memalukan akidahnya, memalukan agamanya, sampai-sampai di Makanya saya cuma bertanya, soalnya itu yang pernah terlintas terlewat di TikTok saya lah. Ustadz berkata begitu, jadi saya cuma mau bertanya. Bukan maksudnya pikiran aneh-aneh, cuma pengen tahu aja lah surganya Muslim sama surganya Kristen tuh perbedaannya di mana gitu nah. Nah, kalau surga di dalam Islam saya sudah bilang, kenikmatan apa yang kamu tidak dapat kenikmatan di dunia akan diberikan Allah di surga. Kamu akan dilayani oleh bidadari-bidadari cantik. Gitu loh. Jadi begini deh, kayak khamar itu kan dilarang, diharamkan di dalam agama. Tetapi ketika kamu nanti di surga, dengarlah, di surga itu tidak ada yang namanya cemburu. Tidak ada yang namanya nafsu duniawi. Karena nggak ada lagi duniawi, Dek. Di surga. Iya,
Di surganya bagi umat muslim. Iya, kamu mungkin sekarang tidak mungkin tidak dapat kamu Alphard atau mobil sport. Di surga lebih dari itu akan diberikan oleh Allah. Itulah istilahnya, Dek. Begitu. Coba kamu tanya sama pendeta deh. Di surga kita hidup bagaimana? Melayani Tuhan. Di Iya. dunia kalian tidak melayani Tuhan, di surga melayani Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan seperti bagaimana yang mau dilayani? Cara melayani Tuhan bagaimana? Kasih Tuhan minum, kasih Tuhan makan. Ya, Cobalah. hampir sama kali kayak di dunia ya, kita menyembah dia, memuji-muji dia. Mungkin lah. Sekarang begini, bukankah surga ini adalah tempat free namanya? Kebebasan lagi. Tidak ada yang namanya penyembahan, tidak ada. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan suatu kesempatan kepada makhluknya untuk menyembah kepada dia pada waktu masa hidup kita. Iya. Nah, ngapain lagi di surga untuk menyembah kepada dia? Selesai, tidak ada lagi. Karena hari penghakiman itu sudah selesai, Dek. Tuhan itu harus adil, Dek. Jangan Tuhan yang datang di abad 1. Ketika dia datang di abad 1, tidak adil bagi orang yang hidup di abad 20. Jangan dia datang di abad 1, tidak adil bagi orang yang pada waktu itu pernah buta. Karena pada waktu Yesus datang di abad 1, dia hanya datang untuk Bani Israel. Mana keadilan Tuhan itu? Iya kan? Iya. Pejabat saja kalau mau mencaleg, dia telusuri tuh sampai di pelosok-pelosok. Benar nggak? Iya. Jadi begitu deh. Tuhan itu harus adil. Tidak boleh Tuhan tidak adil deh. Jadi kesimpulannya memang surga Kristen dengan Muslim itu berbeda ya. Berbeda. Allah menjanjikan kenikmatan bagi hambanya yang betul-betul mau mengikuti perintah-perintahnya. Di dunia ini, Dek, ketika kita diciptakan oleh Allah, kita dilahirkan oleh ibu kita. Allah sudah membuat suatu aturan. Biar kita tuh memiliki akhlak yang baik. CR-nya di dunia ini. Contoh. Aduh, jaringanku yang jelek ya. Iya kayaknya. Contoh. Apakah di dalam kitab kalian? Iya, kakak kayaknya deh. Contoh. Apakah ada di dalam kitab kalian tidak boleh menikahi ibu kalian? Ya tidak boleh lah. Di mana datanya? Ya kan kalau di dunia aja nggak bisa. Soalnya itu kan darah daging. Deh, harus pakai data dong, Dek. Apanya? Mana datanya? Mana datanya kalian tidak boleh mengawini ibu kalian? Nggak pakai data sih, cuma pakai akal aja. Pakai akal. Nah, kalau di dalam Islam itu diatur semua, Dek. Berarti di Islam bisa lah di surga tuh kawini ibu sendiri. Bukan, di dalam Islam itu, di dalam surat An-Nisa ayat 23, itu Allah firman, siapa-siapa saja yang boleh kita nikahi dengan yang tidak boleh kita nikahi. Nah, di dalam Kristen ada nggak? Nggak ada. Jadi bebas dong. Nggak pasti juga lah kak. Bebas. Kenapa saya katakan bebas ya? Karena nggak ada larangan.
Silakan mau bertanya apa lagi? Nggak lah kak, itu aja kayaknya. Lain kali lagi. Oke. Oke, makasih ya kak. Sebelum turun bang, tahu nggak? Kalau di dalam Bibelmu itu Yesus menjanjikan istri, ya. Sebentar, satu menit. Biawa, sebelum kamu turun, yang dibilang sama itu Nora tadi, itu untuk Kristen ya, di dalam Islam baik di surga baik di dunia tidak boleh menikah ibu kandung ya. Jadi dirimu bilang tadi di surga berarti boleh Islam menikah, tidak boleh. Ya, yang itu Nora bilang di dalam Al-Quran baik di dunia baik di akhirat tidak boleh nikah. Tapi kalau Kristen memang tidak ada datanya, tidak ada larangan. Nah itu ya, saya kasih clear aja. Oke lanjut. Oke bang, jadi sebelum kau turun, tahu nggak? Yesus menjanjikan 100 istri loh. Jadi kalau ada yang datang mengatakan tidak ada kawin mawin di surga kalian tuh cuma perang naga, ada. Selain perkawinan anak domba, kalian dijanjikan 100 istri. Jadi ya bisa ngesot kalian ya. Coba kita buka bang ya, kita kasih data ya. Izin. Di data di Bibelmu loh. Iya, lanjut. Data di Bibelmu ini bang ya. Jadi jangan kau pikir tidak ada ini seks di surgamu, di tempat di akhiratmu ya, ini nih datanya bang ya. Ini nih kabur ya. Mana nih? Tuh noise bang, tolong di mute dulu noise sekali ya bang ya. Dan setiap orang yang sudah meninggal, kok besar ya kecil ya. Setiap orang sudah meninggalkan, mana dia? Rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan ya, kita geser, atau ayah atau ibu atau istri atau kenapa pula, atau anak atau ladang, demi nama Yesus, demi namaku, ia akan menerima 100, mana dia? Menerima 100 kali, mana dia tadi? 100 kali lipat. Nih, 100 kali lipat kalian. Jadi yang meninggalkan ayah, ibu, istri, anak akan dapat 100 kali lipat nih. Ya, jadi gimana dong kalau 100 kali lipat? Misalnya istri, kau dapat 100 kali lipat nih. Ini di Bibelmu bang ya, ini di Matius 19 nih. Jadi jangan kira kalian itu, makanya di Bibel itu saling bertentangan satu data dengan lain ya, kontradiksi. Kata Yesus pun di tempat lain, kalian akan duduk semeja dengan aku makan dan minum. Berarti ada makan-makan di sana, ada perkawinan, ada seks di sana ya, karena ini ada istri, disiapkan 100 istri. 100 kali lipat nih. Ini 100 kali lipat ya. Jadi jangan kalian sering, kalian dikasih 72, itu 72 bidadari. Kalau kalian tuh 100 kali lipat, lebih banyak kalian. Ya kan? Bisa ngesot kalian bang, 100. Istri kalian tuh 100 di surga sana. 100 kali ganda dikasih ya. Oke, teman-teman Kristen, itu data di Bibelmu ya. Matius berapa kak? Matius 19:29. Aku masuk dikit ya. Bang Pawang Biawak, Anda keberatan kalau orang Islam diberikan 72 bidadari. Anda keberatan. Tapi Anda tidak keberatan Tuhan Anda meminta jatah 32 gadis perawan. Pertanyaan saya, itu gadis perawan untuk apa Tuhan kau? Itu pertanyaan saya. Ya, Anda keberatan dengan bidadari yang diberikan Allah kepada orang Islam, tapi Anda tidak keberatan Tuhan Anda mendapat jatah 32 gadis perawan. Tolong dijawab pertanyaan saya. 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Di mana itu kak? Nggak tahu saya. Di mana tertulis? Nomor 35 sampai 40. Nggak tahu lah saya kak. Berapa kak?
Nanti saya baca. Bilangan 31, nomor 35 sampai 40. Sebentar. Ah, iya. Bilangan berapa, Kak? Bisa diulang? 31. Bilangan 31 ayat 535. Dari 35. 5 sampai 40. Aku izin ngabuburit dulu. Apa tadi pertanyaannya? 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Nggak tahu saya, Kak. Saya bukan pendeta. Yaitu supaya kau tahu, jangan sedikit-sedikit mengangkat 72 bidadari. Itu bagus. 72 cantik, suci, bersih. Kalau pesundal. Di Bibelmu yang dahulu masuk surga itu pesundal. Nah, itu ya, itu pelajaran buat kau. Baca Bibelmu supaya kau pinter. Dikit-dikit kau angkat itu 70 bidadari. Masalah apa 72 bidadari? Itu bagus, suci. Suci, perempuan bidadari-bidadari cantik, putih, bersih, perawan. Nah, kalau yang di tempatmu di Bibelmu itu yang mendahului masuk surga itu pesundal. Baca ya Bibelmu ya. Ya, Baca, baik, Kak. Siap. Siap, Kak. Oke, terima kasih. Ini kenapa saya tegas, saya sampaikan kepada oten-oten di bawah ya. Beliau ini memang bagus. Sedikit-sedikit mereka yang itu bawa 72. Enggak tahu kalian ya, Maria itu 12 tahun. Dinikahi sama Yusuf 90 tahun. Sudah tua bangka, 90 tahun Yusuf. Bapak tiri Tuhanmu itu ya. 90 tahun. Maria 12 tahun. Sering kalian mengangkat-ngangkat kata-kata itu ya. Soalnya gini ya teman-teman, kalau kalian mau hujat-hujatan, malu kalian kalau kita buka Bible, malu kalian. Jadi tolong jangan, apalagi kita dalam keadaan puasa ini. Tapi karena kalian oten-oten sering mengangkat masalah 72 bidadari, ya kita buka juga kan data di Bibelmu. Ya kan? Ngapa sih kalian itu? Lebih jijik kalau itu, kau kira itu pesundal itu jijik. Kalau bidadari itu Masya Allah. Mantap lah. Para orang mati syahid itu dapat bidadari ya. Kan pahalanya dia, imbalannya dia. Nah kalian tuh yang setengah mati beribadah jadi pendeta segala macam, dapat pesundal. Apa enaknya itu? Oke ya teman-teman Kristen. Itu 100 bidadari tadi yang kita bawa yang Matius 19. Kenapa Lai sering mengedit? Tahun ini begini bunyinya Bible, tahun depannya lagi berubah lagi. Kata istri di situ dihilangkan, tetapi di Bible luar negeri KJP masih ada di situ wife. Kalian meninggalkan saudara, ibu, istri, anak akan mendapat 100 kali lipat. Nah istri ini nanti kalian dapat 100 kali lipat, mau kalian apakan? Kalau tidak ada seks di sana, mau apa? Kata Yesus di surga Kristen itu ada makan dan minum. Nah, apakah roh bisa makan dan minum? Bibel kalian itu memang amburadul, kontradiksi. Satu mengatakan daging dan darah tidak mendapat tempat di surga. Kalian hidup secara roh seperti malaikat. Tapi kata Yesus di tempat lain, kalian akan duduk semeja dengan aku makan dan minum. Bagaimana roh makan dan minum? Ayo. 100 istri kalian mau jadikan apa? 100 istri. Ngesot kalian. Itu netizen bilang ngesot kalian tuh 100 istri. Itu janji Yesus tuh di dalam Bible tuh. Dan akan hidup kekal.
Nah, kalau 100.000 kali itu mau ngapain kalian? Kalian anggap sesuatu itu kok jijik. Kalian nggak baca Bible kalian ya. Menjijikkan tuh. Makanya di luar negeri, Bible di luar negeri itu dilarang dibaca. Disimpan di dalam. Halo. Halo. Selamat sore. Ya, sore. Ya, coba baca tadi Matius pasal 19 ayat 29 tadi. Atau saya yang baca? Dan setiap orang, itu yang kau baca sekarang, sudah diedit, Ya. sudah dihilangkan. Diam, Bisa baca, dengar dulu. bisa baca sendiri. Ya, ini sebentar Ayo. saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, diam dulu, biar kau pinter, diam. Nih, saya buka ya. Iya, saya baca dulu. Jangan salah menafsirkan masalah isi Alkitab. Diam, nggak ada yang menafsir ini. Diam. Halo, halo. Nih. Halo, coba. Umumnya, Lihat. saudara Sebentar. laki-laki atau saudara perempuan. Al-Qudus. Atau Diam ibu dulu. biasa baca dulu. Mute Biasa dulu, baca. mute Ini dulu. saya Panas ada dia, sama panas. saya. Iya, kau Ini diam. sebentar. Bunda Rawa, sebentar. Al-Qudus. Nih. Saya baca. Sebentar. Udah Ini masalah hidup yang kekal. Sebentar. Bukan masalah seks. Sebentar. Kamu dengar nggak? Firman- Dengar, aku buang ke bawah. Iya, dengar. Ah, Tunggu dulu. Udah diam. Baca. Udah diam dulu sebentar. Ini yang dijelaskan Bunda Rama, ini yang sebelum dirubah TB1 ke TB2. Yang lama masih ada di original text, masih ada. Kalau itu kayak gitu bisa dibuka original text. Lanjut. Udah lanjut. Buka Al-Qudus. Ini sekarang diam dulu biar kau nggak keliru, diam. Ini setelah Masalah keliru. diedit ya terjemahan Masalah ini. keliru. Aduh. Masalah Mute dulu dong. itu masalah Nih, arti. masih arti ada ya. arti itu. Diam dulu. Ya. Kenapa? Ya, Kepanasan alahi. dia. Ini akan ini istri ya, ada istri ya. Sekarang, Bukan. aduh, Kami host, tidak ada kenapa sih nggak di bidadari di mute surga. host? Ya, bidadari di surga nggak ada. Host. Ya. Moderator, mute dong, moderator mute dia. Biarlah kasih dulu kesempatan sama dia. Kasih Ini dulu istri sama dia. ya, Lagi panas dia. ini istri ada ya. Sekarang Coba, ini nggak ada di sini ya. Istri dihilangkan nih. Istri dihilangkan nih. Istri nggak ada lagi di sini ya. Nggak ada lagi di sini, dihilangkan, diedit, dibuang. Tapi kalau kita merujuk kepada Bible kuno ada ya. Kemudian kita ke KJP, King James Version yang mereka ada ya. Kita lihat ya King James Version. Tahu arti firman Tuhan itu? Saya itu buka masalah. KJP ya King James Version yang mereka pakai, orang Kristen pakai di luar negeri Jangan ya. salah mengartikan. Itu 19. Di surga itu kekristenan itu nggak ada bidadari dan bidadara. Ya. Surga itu bukan tempat Bible itu seks. bahasa Indonesia, ngapain diartikan lagi, Pak? Iya. Bible itu kan bahasa Indonesia. Tahu itu, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara yang perempuan, atau ibunya, anak laki-laki atau ladangnya, atau menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Apa masalah seks? Apa dikatakan seks di situ? Istri, kalau sebelum dirubah istri. Tahu artinya Itu ke itu? TB2, Saya ke TB1, TB2, 3. Kalau Ya, ada istri mohon bagaimana? maaf, Kalau ada tidak istri ada bagaimana? dikatakan di situ seks Istri. dan tidak ada di Kalau ada situ istri macam mana? bidadari. Kalau ada istri macam mana? Iya, ada Akan istri. diberi 100 Tahu istri. artinya? Iya, coba Akan baca. diberi 100 istri. Tadi udah maksudnya- Oke, mute Itu yang bukan yang mute itu kamu, biar artinya. buka. Jangan salah Mute. artikan. Ini. Ah. Kenapa Ah, sih mute. mute dulu? Nggak bisa di mute kah? Nah, nih di sini Bible kuno ya. Ini Bible. Dengar dulu Oten. Ini Bible Iya. ini Bible 800 nih. Diam dulu. Makanya kau nyimak biar kau ndak bodoh. Diam dulu. Bible 1863 nih. Bible 1863 nih. Ya. Ini masih ada di sini Bini, nih Bini. Sekarang kan yang kau pakai terjemahan baru, TB baru. Sekarang sudah diedit-edit, Biblemu diedit. Ini KJP ya, ini KJP nih. Ini KJP nih ada istri nih ya, KJP nih ada istri nih, KJP nih. KJP King Version ini ada istri nih. Jangan salah mengartikan Version. arti Tuhan. Itu masalah Kenapa? hidup yang kekal.
Oh Artinya ini kita istri. meninggalkan Kenapa? Kenapa perbuatan istri ini sembarangan. dibuang sekarang? Kenapa Lai membuang kata istri di sini? Kenapa? Apa masalah istri di situ? Apa masalah istri di situ? Iya, Masalah untuk kata apa ini istri? Untuk apa ini istri? Untuk apa? Kalau bukan Iya. suami istri, ngapain? Nah, saya tanya dulu. Nah, saya tanya dulu. Apa sudah dikatakan di Untuk situ apa? masalah seks? Ya, untuk Enggak, apa sudah ini istri? Seumur hidup kekal di surga untuk apa? Untuk apa ini istri? Dikatakan di situ masalah seks, ya tidak dikatakan di situ ada bidadari di Iya, surga. kalau suami istri apa? Bidadari. Kalau suami istri apa? Ngapain orang Yesus. kalau suami istri ngapain? Mari dulu. Ngapain dulu kalau suami istri dulu ngapain? Orang ngapain suami istri? Ayo. Sementara Bukan hidup itu. kekal itu nantinya di sana ngapain? Bisa Oh pikir cuma mau kebun? Kamu pikir cuma mau kebun di ladang? Ini suami istri nih. Kenapa? Kenapa ini dihilangkan nih? Ini istri dihilangkan. Sekarang kata istri ini dihilangkan. Nih, istri dihilangkan ya. Kita buktikan lah. Kata istri dihilangkan. Kita buktikan. Nih, sekarang ini yang kalian pakai sekarang nih. Ini yang paling kalian pakai sekarang ini ya teman-teman. Ini lihat bahan baru yang mereka pakai sekarang. Nggak ada kata istri di sini. Dihilangkan nih. Buka rekening baru. Bang Naga mute, noise, Bang Naga noise, Bang Naga noise, ya Allah ya Robbi, Bang Naga noise, ngobrol di sana nih. Ini kata istri dihilangkan. Apa maksudnya Lai menghilangkan kata istri di sini? Dibuang kata istri. Bapak dan ibu istri dibuang nih. Dibuang nih istri. Malu Lai kalau ada istri. Kan kalau ada suami istri pastilah. Intinya Nih. di situ tidak dikatakan seks. Pertanyaan saya, kenapa dibuang? Kenapa dibuang kata istri nih oleh Lai? Kenapa? Kenapa dibuang? Oten, kenapa dibuang kata istri? Kenapa dibuang? Iya, kenapa dibuang? Apa dibuang nih? Apa maksudnya Lai membuang nih? Kata istri dibuang nih. Jangan salah arti. Dibuang Iya, nih. sudah dikatakan di situ seks. Iya, kenapa? Kalau nggak Iya, ada sudah seks, kenapa dibuang? Kenapa dibuang? Kalau nggak ada maksud seks, kenapa dibuang? Jangan Kenapa arti. dibuang? Kenapa Tuhan nih. dibuang? Ayo. Nah, kenapa sekarang ini nggak ada istri dibuang? Dibuang oleh Lai. Kenapa ada istri? Kenapa ada istri? Kenapa dibuang? Kalau tidak ada nanti hubungan, ya. Kenapa Lai membuang? Karena kata Bibel, kalian itu hidup seperti roh. Tapi kenapa istri dibuang? Kalau nggak ada maksud jahatnya, kenapa nih? Istri dibuang nih. Istri dibuang nih. Nggak ada kata istri dibuang sekarang istri. Diedit, dihilangkan. Inilah lah ya, dirubah-rubah lah ya, dibuang-buang lah seenaknya ya. Nih, dibuang. Tidak ada kaum-kaum di surga. Kami orang Kristen tidak ada kaum di surga. Tuhanku itu bang, minta jatah perawan. Ada mama ini nih, dihilangkan ya, jadi diedit-edit ya. Ada bidadari dan bidadara. Iya, nggak ada, tapi ada pesundal bang, petus pesundal bang. Pesundal, mau lihat pesundal di surgamu? Mau lihat pesundal? Kita kasih data. Kita kasih data pesundal ya. Kita kasih data pesundal ya, mau lihat pesundal bang, mau lihat pesundal di surgamu, kita lihat ya data pesundal ya di surga Oten ya. Tuhan kami Nggak ada bidadari bang, nggak ada bidadari bang, tapi pesundal bang. Ini kami kasih lihat ya. Kami puji syukur kalau Yesus Ya, katakan bagus, ada seks Bang, di surga, bagus. tetapi Dia katakan tidak ada seks di surga, tidak ada bidadari dan bidadara, dan tidak ada kaum Ya, nggak ada mengambil. bidadari bang, tapi pesundal Ya. bang, pesundal bang. Di surga pun pesundal. Nih kita lihat Lihat paham ya. kalian masalah firman itu Bang. tadi Matius pasal 19 Ini kita kasih lihat ya. 29 itu menceritakan Bang. masalah hidup yang kekal. Ya, kita meninggalkan perbuatan yang Ini, jahat. Bang. Ya, Bang. kita mengikuti Kita buka dulu ajaran ya. Yesus. Tidak Nih ada bang, bidadari pesundal di dan surgamu nih, bidadari. bang. Nih. Baik, bukan itu artinya 100 kali lipat Nih itu bang, masalah nih. bidadari. Di bibelku bang, bang. Jangan ketawa bang, dengerin itu bang. Tolong di mute dulu ayo bang, baca apa? baca dulu. Nyala Bibelmu gitu. ini ku baca Apa artinya host, mute dulu host. Pesundal lebih bagus dari bidadari itu, baca. Perempuan sundal nih bang. Sundal bang. Perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah nih. Perempuan sundal bang, kan jijik bang, ini perempuan sundal. Kalau bidadari bagus lah bang, suci bersih, cantik jelita.
perempuan Sundal bang ini di data di Bibelmu. Perempuan-perempuan Sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah nih. Iya. Di Bibelmu nih, kata Yesus nih. Ini perempuan Sundal bang, kubesar ya. Kubesar ya perempuan Sundal bang. Mana enaknya perempuan Sundal bang? Sudah lobangnya bang, sudah lebar bang, bang. Lobangnya sudah lebar bang, bang. Lubangnya perempuan Sundal sudah lebar bang, bang, bang. Sudah lebar bang perempuan Sundal bang. Perempuan Sundal sudah lebar bang pantatnya bang. Nih bang. Kalau bidadari bang, masya Allah keren-keren ya, suci, bersih, pernah dikatakan kalau perempuan kita Sundal ya Allah, perempuan Sundal ya nih bang. Ayo, Baca bang. tunjukkan kepada Baca, Bang. saya bahwa ada Ini seks di perempuan surga. Sundal bang. Agama Kristen Ini tidak perempuan Sundal bang. Ini perempuan Itu Sundal bukan- bang. Iya, itu bukan Perempuan masalah. Sundal bang. Itu bukan masalah. Kenapa Ya. kok iri bang? Kalau bidadari yang dapat para mujahid Bukan itu, itu masalah. kenapa kok Perempuan iri Sundal kalau yang didapat itu- para syuhada itu adalah bidadari? Sementara kau yang sudah botak gereja dapat perempuan Sundal. Ayo bang, Halo, apa? Kau mengerti yang kan sudah tiap minggu perempuan bergereja, Sundal. setengah mati Oh. bergereja, sudah botak Iya. bernyanyi-nyanyi, dapat perempuan Sundal bang. Ayo bang, kenapa bang? Kenapa bang ini bang? Jangan kali kau ya punya dapat perempuan Sundal bang ya. Abang, Ketawa pahit, oh ketawa abang pahit. dapat kau perempuan. Khususnya Perempuan dalam Sundal Kristen. akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah bang. Ini bang Sundal bang. Iya, Ini bang ini kau dapat ini bang. Iya, lah kau dapat bang ini yang sudah lebar pantatnya toh bang. Kau dapat yang lebar-lebar pantatnya bang. Sudah keluar masuk rudal bang. Oh, pantatnya lebar. Ini bang Sundal bang kau dapat. Sudah keluar masuk rudal bang kau dapat pula di surgamu. Oh mama Oh sungguh tersiksa lah kau bang. Sungguh tersiksa lah. Ampun ya Allah ya Rabbi. Kabur bun. Iri kali mereka bun. Bidadari. Dia tidak lihat data-data Iya. di blosnya. Mati kau kurang ajar kau. Ada lagi Puasa nanya aku, ya gini Allah, ya bun, Rabbi. Bunda Rahma. Ampuni Ada aku, lagi ya nanya Allah. gini, kalau dapat 70 bidadari, terus yang perempuan-perempuan dapat bidadara. Mereka itu Bun, mereka belum menguasai Bible, naik diskusi, belum menguasai Bible, naik diskusi, bunuh diri kau lah, bunuh diri kau. Dipermalukan kau Bibelmu. Yang menampol kau kalau kau menghujat Islam, kalau kafir-kafir menghujat Islam, Bibelmu yang menampol mukamu, Bibelmu yang menempeleng mukamu, Bibelmu yang mempermalukan kau. Lalu dia dengan Sundal tadi bun. Malu. Terima kasih karena memberi tempat tidur sementara. Ya, cukup Oke, di bawah. boleh. Oke, sorry. Ada mau tadi lagi satu. Silakan, Bang. Berada. Silakan dengan Jopas. Iya tadi dikatakan sama ini siapa si ibu-ibu ini bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf. Nah itu mana ayatnya? Ini Pak di depan sudah ditunjukkan. Gimana sih Bapak nih? Sebentar, kita lihat apa kata ulama. Besarkan layar saya dulu moderator. Apa kata ulama dengan apa kata Topas nih? Silahkan gedekkan saya. Ini ulama-ulama yang menyatakan bahwa Muhammad itu buta huruf, tapi karena Topas ini mau membenarkan Muhammad, dia keluar-keluar di sini, dia menyatakan baginda tidak buta huruf. Kita buktikan. Aku nggak bisa dengan congor, kita harus buktikan. Oke, kita baca dari atas ya. Ini menurut pendapat ulama. Oke,
ini jawaban Ustadz. Nabi Muhammad buta huruf. Coba dibacakan host. Aku baca malas lah. Nanti kita screenshot sampai di bawah. Apa penjelasan Ustadz ini tentang Nabi Muhammad? Apakah dia buta huruf atau apakah dia tidak bisa membaca atau menulis? Silahkan host bacakan. Aduh, Kita host, kaji. Ya, kita bacakan ini siapa namanya Ustadz menjawab ya. Fikih Indonesia mengatakan gini, Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad buta huruf. Pertanyaan, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustadz yang dimuliakan Allah, dimuliakan ya. Saya ingin Manusia pun mulia, coy. Iya, coy. Saya ingin bertanya, saya pernah dengar bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf. Apakah benar hal tersebut, Ustaz? Terima kasih jawabnya. Saya screenshot jawabannya ya. Gini, Definisi katanya kan? gini, kita pelan-pelan. Saya jelaskan kok baik-baik. Enggak, kamu dalam bilang bahasa tadi Tuhan itu tidak bisa disematkan kepada Tuhan. Rob Sedangkan dalam bahasa Tuhan itu Arab juga disematkan kepada Tuhan. Rob dalam bahasa Arab itu memiliki banyak arti. Bisa Kamu terlalu dikatakan panjang. ya, Kamu bisa terlalu dikatakan panjang narasimu. penguasa. Nggak boleh. Jangan kau Kamu pakai narasinya panjang Edis. narasimu. Narasinya Edis itu narasi mencari koin itu. Benar. Sebentar. Bukan. Saya menjelaskan, Saya mencerdaskan paham Anda narasimu. ini. Kamu Saya bilang, mencerdaskan Anda ini. Tuhan. Bentar. Enggak, saya udah paham narasimu itu. Udah. Kamu jangan Gini. lagi narasimu. Gini. Kamu ulang-ulang Kalau lagi. Nggak usah kita- kau ulang-ulang. Kalau Nggak kita usah. berbicara Rob saja, hanya Rob. Dan kita nisbatkan kepada Tuhan, oke, itu baik. Robul Alamin. Sama Muhammad bisa nggak di Robul Rob? Robul Alamin. Tapi kalau kita nisbatkan kata Rob ini kepada selain Tuhan, Muhammad. maka ada gandengan kata Rob ini, pemilik rumah, pemilik kebun. Aduh, tunggu. Boleh nggak Muhammad dipanggil Rob? Bentar. Boleh nggak Muhammad dipanggil Rob? Bentar. Rob apa? Sebagai pencipta? Hah? Ya, bukan. Sebagai pencipta, sebagai Tuhan. Sebagai pemilik. Sebagai pemilik, Rob oke. bisa di Tuh, oke. Sebagai pemilik boleh. Tapi bukan Ya, pemilik itu dong. sebagai Oke. standar Udah, pencipta. stop di situ. Gini. Stop di situ. Enggak. Stop di situ. Dengarkan saya. Udah, stop di situ. Dengarkan Kau saya. jangan terlalu Dengarkan. panjang. Dengarkan Intinya, saya. gue mau Kalau Nabi Muhammad SAW dipanggil sebagai pemilik, selain dinisbatkan disandarkan sebagai Tuhan, saya setuju. Iya, Karena kenapa? secara definisi bisa dipanggil sebentar. betul? Pemilik apa? Pemilik rumah, Iya, pemilik pemilik. kebun, itu boleh. Iya, betul. Tetapi Boleh kan? kalau hanya Bisa dipanggil Rob, kan? kalau hanya menggandengkan kata Rob sendiri tanpa digandengkan dengan kata yang lain, itu nggak boleh. Tidak boleh karena Iya, Rob itu adalah sebentar dulu Anda ini saya paham Rob narasimu itu itu loh, hanya saya dinisbatkan kepada Tuhan pencipta alam semesta atau Robul Alamin. Itu Iya. satu. Dan yang kedua, Rob itu memiliki banyak arti, pemilik, penguasa, dan termasuk Tuhan. Nah, Anda mau sekarang begini, Anda mau framing Nabi Muhammad adalah Tuhan. Oh, Anda nggak bisa. Nggak bisa. Kamu bilang tadi Rob. Iya. Rob dinisbatkan kepada manusia. Rob dinisbatkan kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Jibril. Assalamualaikum, Bang Jibril. Tadi kamu bilang bisa dipanggil. Enggak, Muhammad. coba Sedangkan dengar kamu dulu deh. bilang tadi, Fitnahan dia Muhammad apa sih bisa biar dipanggil Rob. kita jawab. Oke, Itu kan silakan. bertentangan. Oke, silakan. Begini ya. Begini, silakan. saya sekarang. Oke, silakan. Tadi kamu bilang kalau Rob itu Tuhan itu tidak disematkan kepada manusia, itu hanya disematkan kepada Sang Pencipta. Barusan kamu menyampaikan narasimu bahwa Rob itu juga bisa disematkan kepada sang pemilik, misalnya kepada Muhammad. Itu kan kontradiksi. Narasimu awal sama narasimu tadi terakhir itu kan tidak konsisten, beratakan. Jadi tidak konsisten narasimu dari pertama sampai terakhir tadi. Kamu bilang tidak boleh disematkan kepada
manusia kata Rob itu. Sedangkan tadi narasimu mengatakan boleh disematkan. Yaudu. Gue tanya sama kamu, boleh nggak Rob itu dibilangkan sama Muhammad? Kamu tahu boleh. kata polisemi nggak? Kamu tahu kata polisemi nggak? Iya, silakan aja kalau apa narasi. Bukan, kamu tahu nggak itu pelajaran kelas 4 SD? Polisemi, kata polisemi. Iya, saya nggak paham narasimu. Silakan Pak. Enggak, kata polisemi. Kamu tahu nggak kata polisemi itu apa? Itu ajaran kelas 4 SD. Saya nggak paham narasimu. Saya nggak tahu pola pikirmu bagaimana. Coba kamu jelaskan pola pikirmu. Kata-kata polisemi. Kata-kata polisemi, iya, kata-kata polisemi itu kata-kata yang bermakna ganda. Sekarang kalau saya bilang saya digigit ular berbisa, itu artinya apa? Ya, mana gue tahu? Kau tanya aku. Iya, bisa di situ artinya apa? Ya, nggak tahu. Jelaskan. Kamu nggak tahu bisa itu artinya apa? Di kalimat ya kan, itu. Kalau saya menjelaskan nanti narasimu, nanti nggak cocok, kamu bilang kamu begini. Silakan aja. Iya, memang wajar nih, makhluk kan sesat ini. Bisa di kalimat itu artinya racun. Di kalimat itu ya, saya digigit ular berbisa, artinya beracun. Terus kalau kalimat satu lagi, saya bilang, saya bisa nggak nendang Yauduhu dari ruangan ini? Bisa. Apakah maksud di kalimat kedua itu artinya racun? Ya nggak bisa. Kamu menendang saya, kamu bukan host. Oh, nggak bisa ya? Tuh, ternyata bisa saya. Salah orang loh. Botol nggak dilihat moderator atau enggak. Nggak, tapi balik lagi. Kata-kata polisemi. Polisemi itu kata-kata bermakna ganda. Contoh kata bisa tadi bisa jadi racun, bisa jadi bisa itu sebuah kemampuan. Kata Rob itu dalam bahasa Arab itu artinya tuan. Nah, tapi tergantung konteksnya. Kalau tuan pemilik langit dan bumi itu ke Tuhan. Paham ya? Jadi Rob di sini betul, Bang Zulkifli tadi bilang tergantung konteksnya. Kalau ditanya Rob itu bisa nggak dipakai Nabi Muhammad? Nggak usah kan Nabi Muhammad. Bos gue bisa panggil Rob. Tuan. Rob gue banyak. Bos gue Rob gue, orang tua gue Rob gue, kakek gue Rob gue, semua orang, presiden gue Rob gue, semua tuan. Semua orang bisa. Tapi apakah Tuhan pemilik langit dan bumi itu manusia? Bukan. Itu konteksnya ke Tuhan. Nah, sekarang naik lagi coba. Masih request lagi nggak? Nih biar gue jadi tuan lo nih, gue naikin nih. Nggak request lagi dia. Assalamualaikum Bang Jemen. Assalamualaikum Bang Zulkifli. Assalamualaikum. Rob itu tuan, sepadannya tuan. Rob itu banyak memang. Saya semua. Jenderal saya, bos saya Rob, tuan. Itu terserah Anda, narasi Anda. Tapi dalam narasi jangan. Hah? Jadi biar saya sambung ini ya, host ya. Kalau mau yang kupertanyakan tadi, jawaban bahwa ini ada gitu. Jadi saya pertanyakan tadi, host percaya dengan Taurat Musa, Zabur dan Injil, iya atau tidak? Itu aja. Apa Bang? Apa? Host percaya dengan kitab Musa, Zabur dan Injil. Ya, kami mengimani. Ya, tidak. Kami mengimani, Muslim wajib mengimani. Oke, dikunci ya. Kunci lah, gembok, buang kuncinya. Oke. Tapi saya bisa mengklaim namanya bohong ya. Kalau mengimani ya, kita buka dalam Yohanes 1 ayat 45 ya. Yohanes itu tulisan apa? Yohanes itu Injil. Maka biar saya jawab bahwa Yesus Tuhan.
Bukan, yang kamu pegang itu bukan Injil, ganteng. Jadi apa? Oke, sekarang saya tanya, Bang Ganteng. Saya tanya nih, saya tunjukin nama Abang. Al-Quran menurut Zulkifli, apakah itu Al-Quran? Itu kan rahasia Anda. Jawab aja, jawab. Al-Quran menurut Zulkifli, apakah itu Al-Quran? Berani. Tapi kalau dimenarasikan dalam Alkitab, aku berani. Dek. Saya kasih kamu nih kitab, tulisannya Al-Quran menurut Zulkifli. Apakah itu Al-Quran? Saya nggak bisa menerasikan itu. Loh, kamu nggak bisa jawab pertanyaan sesimpel itu? Loh, kalau saya tidak bisa menerasikan kok. Apa yang kamu tahu? Oke, apa yang kamu tahu? Saya tidak tahu apa-apa. Lah terus ngapain naik ke atas? Loh, saya kan mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Katanya nggak tahu apa-apa, mau nunjukin Tuhan lagi. Aduh. Ini kan kitabku. Gimana sih? Loh, Anda yang bagaimana? Saya tanya, saya kasih kamu buku sekarang. Tulisannya Al-Quran menurut Zulkifli. Apakah itu Al-Quran? Saya tidak ngerti Al-Quran. Ya terus kok ke Yohanes? Yohanes emang tulisan siapa? Yohanes itu dalam originalnya Evangelion according to John. Itu bukan gospel. Aku yang kubahas ini kan bahwa Yesus adalah Tuhan terambil dari Yohanes. Nah, terambil dari Yohanes pula. Jadi dari mana saya membuktikannya? Tadi katanya kau tarik dari Injil kan? Injil, saya mengimani Injil. Tiba-tiba kau bilang kau ngaku kau punya Injil. Mana Injil kau? Oke. Ini Injil Yohanes. Kan Injil Yohanes pula. Yang kau punya gospel, original teksnya Evangelion, dalam bahasa Indonesia kabar baik. Kenapa tiba-tiba Injil? Terserah Anda menerasikan itu. Terserah Anda. Justru lo yang terserah. Kenapa tiba-tiba kitab lo Injil namanya? Tulisan Yunani, bahasa Yunani, tiba-tiba namanya Injil Arab. Terserah Anda, itu narasi Anda. Lah, dia yang terserah. Loh, kok lo? Itu kan narasi Anda, mak saya tidak mau menarasikan tentang. Bukan narasi, itu faktanya. Loh, faktanya dari mana? Faktanya original kau namanya Evangelion. Kabar itu baik dalam bahasa Inggris gospel. Bukan narasi, itu fakta. Memang pahit sih kadang-kadang faktanya. Jadi ya saya pertanyakan itu. Apakah Anda meyakini bahwa Taurat dari Yahudi, Zabur Injil, iya atau tidak gitu? Iya, diimani, betul. Tapi yang kau punya bukan Injil, ganteng. Ini kan orang Yahudi. Astagfirullahaladzim. Tuhan ini kan orang Yahudi. Yesus kan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi? Iya. Nama dia Yehosua. Dia orang Yahudi. Kenapa tiba-tiba Yesus? Oke ya. Itu orang Yahudi. Hah? Orang Yahudi kan? Dari mana dia orang Yahudi? Emang bapaknya siapa? Yahudi itu nasabnya dari bapak. Yahudi itu nasabnya dari bapak, abang ganteng. Oke bangku, ini Injil Yohanes aku terangkan. Nah Injil lagi. Apa enggak Injil Matius? Gospel aja pakai nangin gospel. Biar yang kau pegang itu namanya gospel, bukan Injil. Itu narasi Anda. Kok narasi sih? Itu fakta. Botol. Itu fakta. Ada yang botol. Kalau kita kan yang menarasikan. Terserah kalau yang klik. Ada Google kan? Nangin, ada Google. Cari apa bedanya Injil dengan gospel. Asal kata gospel dengan asal kata Injil dari mana? Bedakan. Aku belajar ini dari Alkitab. Kau belajar sama pendeta yang salah. Loh, Alkitab bukan pendeta loh. Lah, ini kan Alkitab. Oke, saya tanya Injil itu apa? Loh. Injil kan penggabar baik. Itu gospel, itu gospel. Salah.
Injil itu yang diceritakan dalam Al-Quran, Injil itu kata dasarnya anjalu atau artinya penerang. Oke, maka saya terangkan dari Yohanes itu. Dia yang nerahin dia nggak tahu, dia yang nerangin. Jadi gimana lu bisa nerangkan sesuatu hal yang tidak kau tahu? Lu gila atau gimana? Lu tanya dulu. Kalian menerasikan terserah. Cuman saya berprinsip dengan Alkitab. Itu artinya saya berprinsip dengan Alkitab. Jadi Assalamualaikum Ustadzku. Assalamualaikum Ustaz. Bang Jo Gilvi, besarin Bang Jibril lah bujangan saya. Ini lagi bahas Rob, Ustaz, Rob. Udah selesai Rob. Ini dia mengaku-ngakuin dia punya Injil nih gue. Heran. Oh, Injil. Kafir seluruh dunia selalu bilang gospel Bible. Nih Konoha aja yang bilang Injil. Nemu kiper. Hakim garis. Kakek dia, kepala sekolah. Terserah kalian, narasi kalian. Mau apa Lo punya Injil dari mana, Bre? Di Alkitab sudah tertera di situ. Apa itu? Jadi kan saya tunjukkan, Anda percaya enggak dengan kitab Musa, Zabur dan Injil? Injil saya percaya. Bangsa Israel yang kalian percaya itu, yang kalian yakini. Injil saya percaya. Gospel yang kamu pegang saya nggak percaya. Injil itu berbahasa Hebrew. Kenapa? Karena yang menerima Nabi Isa itu berbahasa Aramaik, Hebrew. Yang kau punya apa? Original teksnya bahasa Yunani. Aku mau belajar bodoh nih guys ya. Iya. Apa aku mau itu udah bodoh? jago tuh ketawanya, ketawa bodohnya udah jago tuh. Belajar bodoh. Udah keren tuh ketawa bodohnya. Tapi aku nggak mau belajar bodoh kok. Itu udah cocok banget tuh ketawanya. Jadi gini, Taurat itu. Jadi gimana itu? Taurat itu kalau kalian yakini, biar saya buka di dalam Yohanes 1 ayat 45. Nah, di Taurat ada Yohanes. Bagaimana? Maka dengar, jangan Wah, kacau nih orang. Abang udah berapa botol, Bang? Di dalam Taurat ada Yohanes. Taurat itu perjanjian lama, mana ada Yohanes? Musa di perjanjian gila atau gimana? Musa ada di perjanjian baru loh. Wah, bener cocok ketawanya. Tapi Musa ada di perjanjian baru namanya. Bang Nangging, sudah saya bilang kalau bahas Yesus jangan ke perjanjian lama. Sebab Musa ada di perjanjian baru namanya. Musa ada di perjanjian baru namanya? Iya. Wah, dia ketuker-tuker nih, gue rasa dia ketuker-tuker nih. Musa di perjanjian baru. Maka dengarkan. Gimana itu? Coba ceritain Musa di perjanjian baru. Ini orang-orang Parisia sama ahli-ahli tua-tua Yahudi yang nggak percaya. Boleh kalian dengar? Terusin. Musa di perjanjian baru, terusin. Oke. Di sini biar ku baca ya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus. Orang lain kan bawa ke sana kan? Bawa kami satu kali ngolimu. Udah, biar aku baca lagi ya. Udah, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga ini kepada... loncat-loncat ya? Sebab ia adalah... Enggak, ini loncat-loncat ya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia dan disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dan Nazaret. Abis itu kok loncat kemana itu? Yohanes 5 ayat 46. Buset, loncat 4 pasal. Ngasih tahu dong, jangan loncat begitu, buset. Dia loncat 4 pasal nggak ngabarin.
Jadi gimana? Yohanes berapa tadi? Yohanes 5 ayat 46. Tadi Yohanes 1 nomor 43. Tiba-tiba ke Yohanes 45 nomor oke. Terus? Yohanes 5 ayat 46. Gue pikir dia baca satu ayat, rupanya satu ayat beda 4 pasal. Buset deh. Sulap, dia pakai sulap mau nuhanin orang. Heran gue. Sambung. Inkarnasi. Jadi udah ngerti kan? Jadi gini dia. Jadi kalau Anda tidak ngerti percaya, lu gabungin ayat bagaimana nggak jadi Tuhan orang? Loh. Artinya kalau Mana Anda artinya percaya aja? dengan Musa, Taurat Musa yang menuliskan tentang Yesus di Perjanjian Lama, tentunya itu kan Yesus kan diketahui bahwa dia Tuhan. Ustadz Tata, bentar lagi saya batal puasa nih gara-gara nih orang nih. Wallah, banyak makruhnya. Sambung Ustadz. Ya lanjut aja. Oke, jadi gini. Kalau memang kita pakai Yohanes 5:46 ya. Bahwasannya di situ isinya sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. 47 apa Ustaz? 47 ya kalian. Intinya percaya kepada Musa. Maksudnya apa? Seakan-akan Musa ini menulis tentang Yesus, memberitakan. Ya benar memang. Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Ya. Nabi, berarti Yesus ini nabi diberitakan oleh Musa, gitu loh. Ya, coba kita buka Yohanes sekarang yang di dalam Kejadian 1 ayat 1. Tunggu, Islam percaya sebagai nabi memang. Nah, Kristen ini yang menolak. Malah Kejadian 1 ayat 1 yang ditulis Taurat Musa itu, apa itu? Enggak, Yesus itu mengatakan kalau kamu percaya. Enggak, Kejadian 1 ayat 1. Itu kan Taurat Musa. Sekarang yang ada di Taurat Musa, sosok Yesus ini nabi atau utusan? Anda nggak percaya dengan Musa. Percaya bahwa Yesus ini utusan, bahwa Yesus ini nabi utusan. Kalau percaya Anda, Ustadz, berarti Anda percaya di Kejadian 1 ayat 1 yang ditulis Musa. Salah, di Kejadian 1 itu Allah, Tuhannya Yesus. Apa kata Yesus? Berarti Anda nggak percaya sama Musa. Kayak gini, coba. Benar itu, di Kejadian itu Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, dan Tuhannya Yesus. Coba kata Yesus. Yang saya tanya, Anda percaya nggak dengan Musa? Iya, saya percaya. Dengerin dulu. Berarti buka Kejadian 1 ayat 1. Bahwa Kejadian 1 ayat 1 itu Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Coba, Ulangan 6 ayat 4. Dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita. Nah, jadi benar, yang di Kejadian 1 ayat 1 itu Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya umat Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti Anda nggak percaya dengan Musa. Pertanyaannya, Tuhannya Kristen. Sebentar Bang Nangging, sebentar Bang Nangging, sebentar. Ingat, Bang Nungging ya, gini loh ya. Kamu mau ngomong apapun tentang Yesus, Bible itu sudah di otaknya umat Islam gitu. Ayo. Bagus. Nah, ya coba apa lagi? Ya. Cuman yang saya pertanyakan, Kejadian 1 ayat 1 itu yang ditulis Musa. Apa yang ditulis Musa tentang Yesus, itulah yang ditulis. Enggak ada, bukan tentang Yesus itu. Siapa tentang Yesus? Buktinya kan itu. Kalau kata siapa tentang Yesus itu? Di mana katanya? Coba baca Yohanes 5 ayat 47-nya. Kalau nggak percaya, coba kau baca, apa hubungannya dengan Kejadian 1 ayat 1? Loh, apa yang ditulis Musa? Apa yang ditulis Musa? Musa menceritakan tentang sosok Yesus, seorang nabi. Ulangan 18 ayat 18. Ada situ namanya Yesus. Coba sekarang baca Ulangan 18 ayat 18.
Apa di Enggak, yang kutanyakan Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Melebar panjang. Kejadian 1 ayat 1. Melebar panjang. Jangan melebar lagi. Kejadian 1 ayat 1. Jadi siapa Allah itu Tuhannya Yesus. Mana ada situ bacaannya di Kejadian 1 ayat 1 Tuhannya Yesus? Coba baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kan itu Allah. Apa yang ditulis Musa? Diam. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Allah itu siapa? Kata Yesus, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Esa. Jelas kan? Kalau kita baca tadi Yohanes 5 ayat 46 kan sudah jelas di situ. Apa? Ada. Allah itu Tuhannya Yesus. Kan sudah jelas loh. Ya jelas, Yohanes 5 ayat 46. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah yang Esa. Udah jelas kan? Ayo apa lagi? Gini Bang, ingat Bang, kalau berhadapan dengan tahta, jangan mentuhankan Yesus pakai Bible. Ketampol kan? Karena Bible sudah ada di otak ini. Ini yang kutunjukkan kan ini. Ya sudah, Musa. Sekarang pakai data yang mana lagi? Sekarang Sekarang kamu pakai data yang mana lagi? Coba, loh, saya tantang ini Kristen ya. Berani nggak dia mentuhankan? Ini belum kelar. Kok belum yang lain lagi? Ini belum kelar loh. Saya tantang Kristen bisa nggak mentuhankan Yesus pakai Bible? Silakan. Pakai ayat yang mana? Ini belum kelar kok yang lain lagi. Sudah. Belum. Anda berarti tidak percaya dengan kitab Musa karena Musa menuliskan Kejadian 1 ayat 1 bahwa Allah iya Allah Tuhannya Yesus. Loh, kan kok Tuhannya Yesus? Loh, coba saya nanya, Yesus punya Tuhan apa enggak? Loh. Ayo. Itu nggak perlu ini Yohanes 5 ayat 46 itu. Saya kan tunggu dulu, jawab dulu. Yesus punya Tuhan apa enggak? Loh. Iya, nanti saya jawab. Ini dulu, coba. Apa yang dijawab? Kan kita baca tadi. Coba. Yohanes 5 ayat 46. Baca. Sebab kalau kamu percaya kepada Musa, kalau Ustadz percaya dengan Musa, iya. Oke, sekarang apa yang disampaikan Musa, baca Ulangan 18. Coba baca. Tunggu. Di mana sih? Tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab dia sekarang jangan di Kejadian, salah kamu. Jadi tulis Musa itu Kejadian 1 ayat 1. Saya jadikan moderator. Ini orang yang tidak tahu apa-apa tentang Bible. Kalau bisa pendeta suruh debat dengan tahta. Siap Ustaz, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya, kalau kamu percaya kepada Musa, apa yang disampaikan Musa tentang Yesus? Seorang nabi. Mana datanya? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Sepertimu Musa. Seorang nabi. Tapi kan bukan Yesus itu kan? Loh, siapa? Coba nabi yang seperti Musa, siapa di sini? Ulangan 18. Kalau bukan Yesus siapa? Nabi banyak. Nabi Daud. Oh iya, saya sebutkan. Kan banyak nabi. Karena ada kitab-kitab para nabi. Di sini kita baca. Berarti Di dalam ada nubuatnya dong. Gini, kita baca di dalam dalam Yohanes 1 ayat 45. Ada nubuatnya ya. Yohanes 1 ayat 45 coba. Di situ diakui orang Yahudi atau murid Yesus sendiri, Filipus dan Nathanael, bahwa dia melihat yang namanya apa? Yang tunggu. Yang namanya apanya yang namanya? Kau ngarang-ngarang. Yang namanya yang disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat dan para nabi. Kapan Musa nyebut? Nyebut apa Musa? Ini kan orang Yahudi yang percaya Musa. Katanya disebut Musa. Apa yang disebut Musa? Mereka kan menanti-nantikan sang Mesias orang Yahudi ini. Kamu tahu nggak, Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu gini loh ya. Kamu itu nggak ngerti Bible. Coba baca Yesaya 19:19. Ketika Israel ini tertindas, mereka selalu menanti Mesias, juru selamat. Jangan melebar. Di zaman Musa juru selamat. Gitu. Jangan melebar dulu. Nah, saya nanya, juru selamat itu Tuhan sendiri yang turun atau seorang atau manusia? Ya?
Jangan melebar dulu. Itu Loh, dulu. apanya? Kamu yang melebar. Kitab Taurat. Itu Taurat Musa kan, yakin. Ya, apa isinya Taurat Musa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, Allah itu Tuhannya Yesus. Markus Itu yang tulis Musa. Itu yang ditulis Musa. Iya. Nah, kita rujuk ke Yohanes 5:46 bahwa Gini. Saya nanya ke kamu. Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus sama apa beda? Jawab. Ingat, kamu tuh udah ngerti Bible perjanjian lama, perjanjian baru, udah ngerti. Pendetamu lo udah ngerti, apalagi kamu. Coba, saya nanya. Tuhan yang dikenalkan Musa dengan Tuhan yang dikenalkan Yesus sama apa beda? Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa. Silakan coba. Ayo. Macam. Takut. Coba otan-otan yang cerdas yang agak ngerti Bible coba naikkan. Kalau udah ngerti, tak suruh bertanya saja ya kan? Tentang Islam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dewa. Izin Pak Ustadz Tahta, Bang Jul izin. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang akun Dewa. Aduh, 4. Dulu. Ini akun baru Enggak, Dewa, dibikin. jangan gitu. Saya itu Mohon ya. hati. Iwan Bila mohon di follow akun Dewa yang baru ini. Baru bikin tadi malam. Ya, jangan pakai gitulah, saya itu deg-degan hati. Aku sahabat saudara saya yang mana ini gitu. Enggak Pak Batata, gimana? Sekarang ini akun juga musibah. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ya, minta di follow ya, Iwan Pila ya. Akun Dewa tumbang semuanya. Ini baru bikin semalam. Sehingga sisa 2. Ya, makasih banyak. Lanjut Bang Tata. Ustaz, aku pamit turun dulu ya. Selamat sore ya. Jangan pamit dulu, nangin. Anda jangan dulu. Ada kerja. Alah. Besok kita sambung lagi. Karena ini kan belum kelar. Besok kita sambung. Ini belum kelar ini. Ayat 8. Kok takut kau? Ini belum kelar. Kok takut kau? Ini belum kelar. Aku ada kerja. Alah. 2 menit aja, 2 menit. Ya ini ya, biasa tunjukin ya. Bahwa lari dia. Oke, untuk apa ya dibawa, jangan menjadi nanti syubhat atau dikatakan bahwa ini adalah ketidakbenaran ya. Yang disampaikan Ustadz Tata tadi itu benar juga, karena ya menurut Bible. Tunggu. Tak besarin. Izin dibesarin, Akhi? Udah. Ya, Ulangan 18 ayat seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Ini adalah ayat Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Kepada siapa diberitakan? Ini menurut Bible, nabi terakhir seperti Musa. Nabi terakhir seperti Musa ayat 18, 15, 18 adalah Yesus, Sang Mesias, bukan Sang Tuhan. Berarti membuktikan bahwa yang disampaikan menurut Bible yang disampaikan oleh Ustadz Tata itu bukan subahat atau tuduhan, tetapi fakta yang di dalam Bible. Walaupun sebenarnya ayat ini bukan untuk Yesus, karena Mesias itu tidak bisa dikatakan seorang nabi karena ada ayat yang kontradiksi. Apa itu? Ulangan 34 ayat berapa? Ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ini soal kematian Musa. Ketika Musa mati, tidak akan ada lagi nabi yang dibangkitkan. Pertanyaan mendasar dari semua itu, siapa Yesus itu? Ya, kalau dia bukan Tuhan, dia bukan nabi, dia itu siapa? Karena Ulangan 34 itu membatasi dia gitu, ya. Ulangan 34. Duluan dong Ulangan 18 baru 34. Ya. Jadi pertanyaan yang mendasar tadi kepada Nangin dan orang-orang yang di bawah, siapa Yesus itu sebenarnya? Dia bukan Tuhan juga, dia bukan nabi. Oke lah kalau kita bilang Mesias. Karena Ulangan 18 ayat 18 kalau kita teliti lebih jauh, ini sebenarnya bukan kepada Yesus, tetapi roh yang lain. Ya. Ya. Atau nabi yang lain, ya.
Karena ini bertentangan dengan Ulangan 34. Gitu kira-kira. Lanjut Ustadz. Jadi yang disampaikan Ustadz Tata tadi menurut Bible itu tidak salah, benar. Ya. Ulangan 18 menurut Bible ya. Ya menurut Bible. Tetapi kok ayat ini kontradiksi di Ulangan 34. Ya, kontradiksi. Biar saya baca. Ya, dan Yosua bin penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya, sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun, terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Seharusnya pertanyaan yang mendasar itu kepada saudara yang dibawa-bawa yang berbeda keyakinan harusnya bertanya, siapa sih Yesus ini? Dia juga bukan Tuhan, ya. Dia juga bukan nabi. Itu pertanyaan yang apa? Jadi yang disampaikan Ustaz Tata itu menurut Bible benar. Lanjut, Bang. Jimen gantian dulu, Jimen, saya mau keluar dulu sebentar ya. Siap, Ustaz. Siap. Beli smoking dulu sih ya. Ya, dibantu follow ya. Iwan Pilar di bawah. Minta tolong Dewa, dibantu follow. Dan tadi yang menggelikan itu ya, Dewa sempat mendengar ya pernyataan dari beliau yang mengatakan Evangelion itu bisa disamakan dengan Injil, padahal itu adalah dusta itu ya. Itu cuma dogma itu. Sedangkan Evangelion itu maknanya adalah kabar baik. Yang namanya kabar baik, contoh, seorang dewa mau kawin lagi. Kabar baik, kabar buruk? Kabar baik. Jimen dapat togel 4 angka. Kabar baik, kabar buruk? Kabar baik. Tapi di dalam Bible dikatakan Tuhan dibunuh. Kabar baik, kabar buruk? Bencana alam itu. Kabar baik itu tidak mungkin isinya itu pembunuhan ya. Nggak usah ngarang cerita depan kami. Ketika Bang Jimen tadi mengatakan Allah tidak akan pernah yang namanya melahirkan nabi lagi dari Israel. Memang betul. Allah tidak akan mengutus lagi nabi dari Israel. Nah, apakah Yesus ini orang Israel? Bukan. Yesus bukan orang Israel, tapi Yesus diutus untuk Bani Israel. Itu yang benar, ya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kepada kaumnya, wahai kaumku. Karena memang kaum beliau. Ketika Nabi Musa berseru, wahai kaumku. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berseru, wahai kaumku. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran ketika Nabi Isa berseru, ya Bani Israel? Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena beliau bukanlah Bani Israel. Beliau dilahirkan di Bani Israel, betul. Dan beliau diutus untuk Bani Israel. Karena silsilah Bapak itu dari, karena Yesus tidak punya yang namanya silsilah. Silsilah Bani Israel, silsilah Yudaism, Yesus tidak punya. Yesus bukan keturunan dari Bani Yakob, bukan. Yesus bukan Bani Israel, tetapi Yesus diutus untuk Bani Israel. Siapa yang dimaksud di Ulangan 18:18? Tidak lain adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantap. Ya, betul itu. Jadi di ulangannya kalau kita analisa di Ulangan 18 bunyinya seperti ini Pak Dewa. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Berarti saudara, berarti tidak dijelaskan bahwa dia itu dari orang Israel. Ya, dari keturunan Israel, tetapi saudara, sama seperti saya ini orang Nias, Bang Dewa ini orang Batak, orang Sunda. Apakah kami bersaudara? Bersaudara secara manusiawi, bersaudara secara negara, bersaudara secara satu NKRI, ya. Nah, tetapi kami berbeda keturunan. Dia keturunan dari Sunda, saya keturunan dari Nias, ya. Nah, tetapi lucunya di dalam penjelasan nasnya, Bapak Pendeta menjelaskan bahwa Nabi tersebut adalah Yesus, nggak nyambung, ya. Kalau memang Yesus itu adalah keturunan Israel, siapa bapaknya, ya? Harusnya bapaknya itu adalah keturunan yang dari Israel. Oke, kita bilang bapaknya adalah orang Israel. Tetapi apakah itu adalah darah daging bapaknya? Si Yesus. Karena harus gennya itu turun dari darahnya dari bapaknya.
Mana yang benar? Yesus ini adalah anaknya bapaknya atau anak Tuhan? Kita harus pertanyakan juga seperti itu. Makanya nggak nyambung ketika di dalam full life penjelasannya di dalam Bible disematkan bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu adalah Yesus Kristus. Apa pendukungnya? Ulangan 34, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ya, tetapi Bapak Pendeta, orang-orang yang membuat Bible ini menghubungkan, menyematkan bahwa nabi yang dimaksudkan Ulangan 18 itu adalah Yesus, padahal bukan faktanya. Ya. Berarti mereka yang berbohong. Nah, pertanyaan mendasar, siapa sih Yesus ini? Itu sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar. Siapa Yesus? Apakah dia itu adalah Holy Ghost, ya? Yang turun, yang berhadapan kepada Paulus di Kisah Para Rasul? Atau bintang timur? Jadi itu pertanyaan yang mendasar sebenarnya gitu, ya. Kira-kira begitu. Lanjut Bang Dewa. Ini Pastor Loading siapa ini Pastor Loading? Bang Loading, Pak Loading. Yang mana itu? Oh, apalagi juga itu. Sering buka komal dia. Sering buka komal apalagi. Iya. Iya. Mohon maaf ya, Lawan Dewa. Siap-siap Dewa pikir dari Oten. Ya tadi yang di bawah luar biasa ya, yang mengatakan kabar baik isinya tentang penderitaan Tuhan. Tuhan dibunuh, kabar baik. Tuhan ditampar, kabar baik. Lucu-lucu Oten ini ya. Astagfirullahaladzim. Silakan naik. Oten yang mau naik silakan. Mau diskusi, ayo. Mau bertanya, mumpung ada Pak Ustadz Tahta, justru ini kesempatan ya. Kesempatan untuk mencari yang namanya kebenaran. Silakan naik, bertanya saja. Kalau tidak mau bertanya, mau ditanya bebas, mau diskusi bebas. Ketika kita berdiskusi mencari yang namanya kebenaran, jangan menggunakan nafsu. Jangan menggunakan pikiran, tapi gunakan hati kita. Kenapa? Karena nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak. Sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Maka ayo kita mencari kebenaran di sini. Silahkan naik bagi yang ingin bertanya, mumpung ada Ustadz Tahta di sini. Ya, kalau Dewa mah nggak bisa apa-apa dari dulu. Dari dulu Dewa bisanya cuma buka celana, itu doang. Silakan. Jangan lupa di follow ya, di follow. Akun Dewa tumbang, 3 akun tumbang, sisa ada 2. Ini baru bikin tadi malam. Dan kalau yang di bawah punya akun yang followernya ada 1000, silahkan kirimkan ke Dewa ya. Kalau ada Ikhwan Pilah yang di bawah punya akun yang lebih dari 1000, kirimkan ke Dewa. Tapi jangan cuma akunnya, sama handphonenya sekalian. Itu ya, karena Dewa butuh handphonenya. Nggak bercanda. Ini moodnya Bang Dewa hari ini berkobar-kobar kali moodnya. Akunnya buat apa itu kan? Kalau cuma pengen akun 1000 tinggal panggil Bang Juma aja, selesai 1000 langsung. Mungkin kalau misalkan ini iklan aja Dewa, bagi yang ingin pesan baju ya silakan pesan baju ke Dewa. Terserah bebas fotonya sama siapa, entah itu sama Bang Juma, sama Pak Ustadz Tahta, sama siapa aja bebas lah, sama Dewa, sama Uniripa, sama Bunda Nora, Bunda Natali, bebas sama siapa saja. Nanti Dewa yang desain ya. Silakan hubungi Dewa, nggak mahal-mahal kok kaosnya, nggak nyampe jual motor. Silakan hubungi Dewa, Ikhwan Pilah kalau ada yang ingin kaosnya. Habis dapat THR Bang Dewa, boro-boro dapat THR. Tukang parkir THR dari mana Bang? Tukang parkir. Dewa hanya sebatas tukang parkir Bang. Daster ada Bang Dewa. Daster buat apa? Pak Yusuf suka aneh-aneh aja. Daster buat Abuya, kalau nggak mau Ustadz Tahta tuh, daster. Kaosnya keren lah, ya insya Allah keren. Norek, wah Bang Sakon ngapain norek-norek ini? Beli